Cilacap terkini, Partai Golkar ulang tahun 57 tahun bersatu untuk menang, lantik PK Golkar Kecamatan se-Kabupaten Cilacap dan targetkan menang pemilu Pilkada 2024. Eksklusif Jurnal Media. Dirgahayu Partai Golkar, resepsi Partai Golkar diawali dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Sureng Rono, Cilacap. Ketua DPD Partai Golkar, Cindy Sakir, memimpin secara langsung penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dan akan meneruskan perjuangan cita-cita pahlawan Republik Indonesia. Dan kembali lagi bersatu untuk menang. Resepsi Partai Golkar diwarnai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPD Partai Golkar, Cindy Sakir, SIP, MSI, diberikan kepada generasi muda kader Partai Golkar dan dilanjutkan pemotongan tumpeng seluruh petinggi Partai Golkar dan penasehat Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Partai Golongan Karya Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-57 untuk Partai Golkar. Semoga Partai Golkar semakin solid, semakin maju, semakin jaya. Partai Golkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam resepsi hari ulang tahun 57 Partai Golkar, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Cilacap memberikan surat keputusan pimpinan kecamatan se-Kabupaten Cilacap yang diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap, Cindy Sakir, SIP, MSI, dan Sekretaris Mitra Patrias Moro, SE. Musyawarah pimpinan kecamatan Partai Golkar telah dilaksanakan dan dirampungkan oleh kepengurusan Partai Golkar di bawah komando Cindy Sakir, SIP, MSI. Cindy optimis dengan terbentuknya kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Cilacap akan menjadikan kekuatan baru, 40% wajah lama, 60% wajah baru untuk memenangkan pemilihan tingkat daerah, provinsi, pusat, dan pemilihan presiden maupun pemilihan Bupati, Wakil Bupati Cilacap yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam ulang tahun Partai Golkar ke-57 tahun bangkit untuk menang, kekuatan baru Partai Golkar di tingkat kecamatan, Cindy Sakir berharap para pimpinan kecamatan terus berkarya, bekerja, membuktikan kepada masyarakat bagaimana potensi kemenangan Partai Golkar sudah di depan mata. Seraya berdoa untuk mengenang arwah para pahlawan kusuma bangsa dan khususnya pahlawan dan pendiri Partai Golongan Karya. Mengheningkan cipta, mulai.
DPD Partai Golkar Cindy Sakir SIP Messi mengatakan pembenahan organisasi melalui pimpinan kecamatan, badan saksi nasional, dan tentunya adalah memotivasi kader partai untuk memenangkan konstelasi politik 2024. Hadirin Sama-sama mendoakan Sedikandi Partai Golkar Kabupaten Cilacap, Ibu Hajah Sri India Sukarti yang hari ini tengah terbaring sakit di RSI Fatimah. Semoga agen pembangunan untuk Republik ini, khususnya untuk Kabupaten Cilacap. Situasi hari ulang tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, yaitu adalah masih dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya senantiasa mengajak kepada seluruh kader Partai Golkar bisa akan menurunkan level PPKM kita sampai ke level 1. Saya berharap teman-teman dari Partai Golkar untuk bisa terus menyampaikan pesan edukasi terkait protokol kesehatan. Tetapi tidak mengurangi makna dan arti dari perayaan HUT. Kita refleksikan diri kita apa yang sudah kita lakukan. Gerak demokrasi untuk tahun 2024 sudah semakin dekat. Ini adalah menuju tahun 2021, di mana sesuai instruksi dari DPD Provinsi, Partai Golkar sudah harus bergerak untuk mulai membentuk fungsionalis. Juknisnya memang belum kita terima, tetapi informasinya sudah dan harus segera dijalankan. Fungsionalis itu adalah fungsinya nanti yang bisa melakukan kegiatan, melakukan sosialisasi, melakukan aktivitas dengan dan atas nama Partai Golongan Karya DPD Golkar Kabupaten Cilacap. Seperti itu. Jumlahnya adalah 1 dapil, itu ada 2 kali lipat jumlah kursi yang ada. Provinsi sudah membentuk badan saksi nasional bersama dengan badan pemenangan pemilu. Badan saksi nasional ini nantinya pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada. Badan saksi ini menjadi salah satu yang rawan strategis, krusial, karena itu harus didukung oleh seluruh elemen Partai Golkar di Kabupaten Cilacap. Karena sesuai target dari provinsi, BSN itu anggotanya adalah 2 kali lipat jumlah KPS yang ada di Kabupaten Cilacap. Bisa dibayangkan ini berapa nanti biaya yang harus dikeluarkan, berapa nanti saksi yang harus dikerahkan. Yang sudah melaporkan adalah Bapak Nestariono dan juga Pak Yayan Musyawan Effendi. Dan fraksi yang lain nanti akan melaksanakan maksimal itu adalah bulan November sudah selesai. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk penguatan partai. Jadi partai itu tidak hanya eksis dalam rangka konsolidasi, tapi harus ada action sosial di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bukan kita yang mencuri partai yang kita cintai itu siapa? Kalau tidak kita yang peduli itu siapa? Kita dihadapkan dengan tantangan politik yang semakin hari bukan semakin mudah, tapi semakin berat. Partai-partai lain berlomba-lomba dengan kita. Nah, kadang kita sudah diberikan posisi, sudah diberikan kemenangan dan dipilih oleh masyarakat. Saya sebagai anggota fraksi Partai Golkar itu saya kalau maju sendiri dari anggota DPRD independen apa bisa? Tidak bisa. Saya maju dari partai lain juga belum tentu saya mendapat suara banyak. Maka saya harap anggota fraksi untuk bisa bersama-sama dengan seluruh elemen partai. Tema HUT hari ini adalah bersatu untuk menang. Jadi nanti saya sampaikan Partai Golkar, teman-teman sekalian bisa sambut dengan bersatu untuk menang. Siap ya? Terima kasih. Dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, dosa kesalahan para pemimpin bangsa dan negara kami, dengan kepada Allah
kekuatan lahir dan batin, pembangunan nasional demi terwujudnya masyarakat yang adil. Saat dijumpai redaksi Jurnal Media, Cindy Satir, SIP MSI, optimis bersatu untuk menang. Cilacap menang. Yang benar itu tampak benar, limpahkanlah kepada kita semua kekuatan lahir dan batin. Selamat siang Pak Cindy. Selamat siang. Pak Cindy, agenda apa ini Pak Cindy? Hari ini adalah rangkaian dari kegiatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang ke-57 tingkat Kabupaten Cilacap. Hari ini kita melaksanakan potong tumpeng dalam rangka tasyakuran Hari Ulang Tahun Partai Golkar, sekaligus penyerahan SK untuk pimpinan kecamatan se-Kabupaten Cilacap. Pak, untuk SK Pak, PK Pak, berapa persen yang baru dan berapa persen yang lama Pak? Jadi PK ini memang kita akan menyerahkan semua pemilihan ketua PK itu kepada grassroots, dalam hal ini adalah pimpinan desa. Jadi setelah musyawarah tingkat kecamatan ada 24 ketua PK yang terpilih, itu ada sekitar 40% yang lama, 60% yang baru. Diharapkan dengan adanya pola pemilihan yang bottom up ini nanti memicu semangat, karena memang beliau-beliau yang terpilih dan diberikan SK pada hari ini semuanya adalah pilihan dari para pemilik suara di tingkat kecamatan, yaitu para PIMDES dan organisasi saya di tingkat kecamatan. Agenda politik Pak, tadi ada beberapa agenda politik dalam pidato politik Pak Cindy Pak, apa saja Pak tadi Pak? Jadi kami tahun ini adalah tahun konsolidasi awal, setelah Musda, kemudian Muscam selesai, kita juga bentuk Badan Saksi Nasional, kemudian Bapilu tingkat kabupaten. Nah, Bapilu ini nanti yang akan ikut membantu DPD menyusun strategi, juga mengarahkan bagaimana strategi pemenangan yang terbaik untuk Kabupaten Cilacap. Kemudian Badan Saksi itu lembaga ad hoc yang sangat strategis, yang khusus mengurusi saksi. Jadi nanti tidak mengganggu kinerja para teman-teman pengurus, karena kalau pengurus agenda konsolidasi. Jadi nanti untuk urusan saksi diserahkan kepada Badan Saksi Nasional, itu yang nanti ada tingkat Kabupaten Cilacap, kemudian bentuk tingkat kecamatan sampai ke TPS. Dan targetnya rencananya adalah tahun 2022 itu Badan Saksi Nasional melaksanakan konsolidasi baik tingkat kecamatan dan tingkat desa. Ya, tadi 3 anggota DPRD Golkar tidak hadir nanti Pak untuk HUT Golkar 57 tahun Pak, bersatu untuk menang Pak. Kami rencana pasca kegiatan ini yang jelas program vaksinasi jalan terus sampai pandemi ini habis. Itu adalah komitmen Partai Golkar. Alhamdulillah Kabupaten Cilacap salah satu kabupaten dengan persentase vaksinasi tertinggi di Jawa Tengah. Dan kemudian pada tanggal 31 itu nanti kita ada game online itu e-sport, karena bagaimanapun juga e-sport ini juga olahraga yang mulai diperlombakan baik di tingkat PON maupun di tingkat SEA Games. Terus kemudian ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini dilaksanakan tidak berbarengan oleh seluruh elemen Partai Golkar, utamanya adalah anggota fraksi Partai Golkar. Ada yang perlombaan olahraga, dan juga ada bakti sosial, santunan, seperti itu. Semuanya kegiatan kami tentu saja kami sangat ketat dalam hal protokol kesehatan. Dan kemudian kami juga berencana untuk menggugah kembali semangat para seniman. Maka kami akan melaksanakan kegiatan pagelaran wayang kulit, rencananya di Bantarsari itu nanti secara virtual dan non virtual. Tentu saja yang non virtual harus ada pembatasan penonton, nanti ada pembagian penonton, mungkin kita menggunakan live streaming, menggunakan layar lebar supaya tidak terjadi kerumunan seperti itu. Ya, teman mesra tidak diundang Pak Pan. Jadi memang gini, teman-teman partai politik mengirimkan ucapan semuanya lewat udara. Jadi karena komitmen kita menjaga protokol ini juga sudah disesuaikan. Kami hari ini ada agenda dengan PK, maka kami tidak mengundang partai politik semuanya, tidak diundang. Itu bukan berarti kita tidak berkoalisi atau kita tidak berteman, tapi memang karena protokol kesehatan yang harus kita harus kita jaga. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Partai Golongan Karya Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun yang ke-57 untuk Partai Golkar. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.